Selamat pagi semuanya ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran mengenai if. Ya, yang lalu sudah dijelaskan di video yang sebelumnya bahwa fungsi decision if itu digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu dan keputusannya bersifat pilihan ya. Sekarang kita akan lanjutkan. Kita simak contoh berikut. Ini contoh. Ini ada sebuah tabel yang harus diisi dan isinya adalah bersifat pilihan dan tergantung pada kondisi tertentu. Misalnya ini bagian. Bagian itu bisa diisi ADM, bisa diisi kasir, tergantung kepada golongan. Nah, jadi ini nanti bisa menggunakan if. Nah, ini if-nya. Nih ya. Kita lihat. Sebuah if itu yang lalu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama ini ya, bagian pertama ini adalah kondisi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Bagian kedua adalah pilihan yang diambil kalau kondisi ini bernilai benar. Jadi kalau benar dia golongan A, kondisi ini benar, maka dia akan mengambil ADM untuk diisikan di bagian. Tapi kalau seandainya kondisi di sini bernilai salah, dia nggak mengambil yang ini, tapi ngambil yang belakang. Jadi yang belakang ini adalah keputusan yang diambil kalau kondisinya tidak dipenuhi atau kondisinya salah. Jadi kalau bukan golongan A, sudah pasti dia golongan B. Kalau golongan B itu adalah bagian kasir, makanya di belakang ini kita tulis kasir. Ya, nah, rumus ini ya, kita tuliskan ke dalam tabel yang sudah dibuat. Ini di sini. If C4 sama dengan A. Di komputer yang Bapak pakai ini, pemisah bagiannya adalah koma, bagian ADM. Ya. Kalau tidak, dia bagian kasir. Nah, ini rumusnya, di-enter. Lalu di-copy ke bawah. Dan seterusnya sama. Nah, ini sudah ada di sini. Jadi ini Bapak hanya mengulas sedikit, karena ini sudah dibahas di video yang sebelumnya. Nah, sekarang sebuah if itu dapat menampung 2 pilihan. Bagaimana kalau pilihannya itu lebih dari 2, 3, 4, 5, dan seterusnya? Kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Ini contoh kalau pilihannya lebih dari 2. Misalnya kayak bagian. Bagian ini dia ada 3 pilihan. ADM, kasir, dengan sales. Satu if hanya dapat menampung 2 pilihan. Jadi kalau pilihannya lebih dari 2, maka if-nya harus ditambah. Jadi nggak bisa pakai 1 if, pakai 2 if dalam hal ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah di mana kita letakkan if yang kedua. Nah, kita lihat di bawah ini. Apakah golongannya A? Kalau benar, dia selalu ngambil yang dekat. Kalau benar, dia selalu ngambil yang dekat. Kalau benar golongan A, maka dia bagian ADM. Kalau tidak, berarti bukan golongan A. Kalau bukan golongan A, dia ngambil ke belakang. Nah, setelah ngambil ke belakang, kamu harus lihat sisa kemungkinannya tinggal berapa. Kalau sisa kemungkinannya tinggal 1, nggak usah pakai if lagi, langsung ditulis pilihannya. Tapi kalau sekarang kita lihat, sisa kemungkinannya masih ada 2. Ada 2 itu berarti lebih dari 1. Kalau sisa kemungkinannya masih lebih dari 1, maka kita harus if lagi. Tadi ditanya if golongan A, salah. Berarti kita tanya lagi, apakah golongannya B? Kalau benar selalu ngambil yang dekat. Kalau benar golongan B, maka dia bagian kasir.
Nah, kalau salah lagi, dia ngambil ke belakang lagi. Kalau salah lagi, tinggal berapa kemungkinan? Tinggal satu. Yaitu tinggal apa? Sales. Karena tinggal satu, nggak usah if lagi. Langsung ditulis pilihannya. Ya, jadi ini kurung tutupnya 2, karena kurung bukanya 2, if-nya ada 2. Nah, ini kita masukkan di sini. Ini tabelnya belum dibuat, Bapak copy aja. Nah, cuman untuk contoh yang pilihannya lebih dari 2, ini Ani ini golongannya adalah C, diubah C. Ini if-nya diulang. Karena ini kan tadi bekas yang tadi 2 kemungkinan. If apakah golongannya A? Kalau benar, tadi bagiannya adalah ADM. Kalau salah bagaimana? Lihat. Kalau salah berarti bukan A. Kalau bukan A, sisa berapa kemungkinan? Sisanya masih lebih dari 1 kemungkinan. Dalam hal ini adalah 2 kemungkinan. Karena sisanya masih lebih dari 1 kemungkinan, maka kita harus if lagi. Tadi ditanya golongan A, dia bilang salah. Barangkali golongan B. Ya, tetap selnya C4. Apakah golongannya B? Kalau benar, dia selalu ngambil yang dekat. Kalau benar golongan B, bagiannya adalah bagian kasir. Jadi sini kita tulis kasir. Kasir pakai kutip, karena bukan angka. Ya, kalau angka nggak pakai kutip. Nah, jadi kalau benar golongan B, bagian kasir. Kalau salah, tinggal berapa kemungkinan? Tinggal 1, yaitu apa? Sales. Karena tinggal 1, langsung, nggak usah if lagi. Sales. Kurung tutup 2 kali. Karena kurung bukanya 2 kali. Enter. Nah, ini di copy ke bawah. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya Pak golongannya ada golongan D, ya tadi yang sales itu jangan ditulis sales, tapi apa? If lagi dan seterusnya. Ya, itu tadi penjelasan kalau kemungkinannya lebih atau kepilihannya atau kemungkinannya lebih dari 2. Sekarang permasalahan yang berikutnya adalah bagaimana kalau kondisinya lebih dari 1? Kondisi untuk menyatakan kita harus memilih suatu pilihan, kondisinya lebih dari 1. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya begini. Untuk menyatakan seseorang itu bagian ADM, ini kondisinya cuma 1, yaitu golongannya A. Untuk menyatakan seorang bagian kasir, ini kondisinya cuma 1, yaitu golongan apa? B. Nah, kita lihat yang gaji. Untuk menyatakan seseorang mendapatkan 150.000, kondisinya cuma 1, yaitu hadir lebih kecil dari apa? 15. Nah, untuk yang 250.000 ini, untuk menyatakan seseorang mendapatkan 250.000, ini kondisinya ada 2, yaitu hadir lebih besar sama dengan 15, hadir lebih kecil dari 21. Nah, kalau yang kondisi yang digunakan untuk mengambil keputusan itu lebih dari 1, maka kondisi itu memerlukan penghubung. Nih contohnya ini. Ini sebenarnya jawabannya, tapi Bapak akan fokus menjelaskan penghubungnya. Dalam hal ini penghubungnya N. Ini lihat nih. Ini ada penghubung N. Lihat, ini kondisinya ditulis di dalam kurung daripada N. Nih, kondisi pertama nih. Hadir lebih besar sama dengan 15. Ini hadir lebih besar sama dengan 15. D4 itu kan hadir. Ya. Hadir lebih kecil dari 21. Nah, sekarang kenapa pakai penghubung N, Pak? Nah, kita lihat penjelasannya.
Nah, sekarang kita akan bahas penghubungnya. Penghubungnya sebenarnya cuma ada dua ini. Penghubung kondisi AND dengan penghubung kondisi OR. Kalau NOT ini pembalik keadaan, bukan penghubung. Apa bedanya AND dengan OR? Coba kita simak pernyataan yang ada di bawah ini. Misalnya nih, Bapak minta tolong ke kamu untuk membantu Bapak membelikan makanan. Ya. Kalau Bapak ngomong seperti ini, maksudnya apa? Atau kalau Bapak ngomong seperti ini, maksudnya apa? Kita coba simak. Hei anak baik hati, tolong belikan saya nasi dan kopi. Kalau misalnya Bapak nggak ngomong pakai dan, kalau ngomong pakai tahu, atau artinya bagaimana? Apa beda, apa sama gitu? Tolong belikan saya nasi atau kopi. Apa bedanya dan dengan atau? Kalau Bapak ngomong tolong belikan saya nasi dan kopi pakai dan, maka nasi dan kopinya ini, nasi sama kopinya dua-duanya harus kamu beli. Tapi kalau yang ini bagaimana? Tolong belikan saya nasi atau kopi. Kalau penghubungnya atau, kamu cukup membeli salah satunya saja. Dua-duanya juga boleh. Salah satu aja udah cukup kok. Nah, jadi kalau dan, dua-duanya harus dibeli. Kalau atau cukup salah satu. Nah, sekarang kita lihat contoh yang di sini. Ya, kalau tadi di sebelumnya yang dibahas gaji, tapi ini kita jadikan contoh pembahasan yang tunjangan. Sekarang kita lihat. Untuk mendapatkan tunjangan 220.000, kedua kondisi ini bagaimana? Harus dua-duanya dipenuhi atau cukup salah satu? Kalau dua-duanya harus dipenuhi, maka penghubungnya adalah N. Tapi kalau cukup salah satu dipenuhi, maka penghubungnya adalah apa? OR. Nah, sekarang ini pakai N atau OR? Kita pakai contoh kasus. Misalnya nih, ada seseorang hadirnya 10 hari. Ini hadirnya 10 hari. Kalau hadir 10 hari, 10 itu kan di bawah 17. Udah pasti dia dapatnya 210.000. Jadi dia nggak dapat 220.000. Loh, kenapa nggak dapat 220.000? Kita lihat. Ya, kita lihat. Apakah 10 lebih kecil dari 30? Apakah 10 lebih kecil dari 30? Benar, kan 10 yang benar lebih kecil dari 30. Apakah 10 lebih besar dari 17? Salah. Apakah 10 lebih besar dari 17? Salah. Apakah 10 lebih kecil dari 30? Benar. Berarti 10 hari ini hanya memenuhi satu kondisi. Karena hanya memenuhi satu kondisi, ya, maka dia nggak dapat. 18. 18 itu terletak antara 17 sampai 30. Apakah 18 lebih besar dari 17? Iya, benar. Benar. Apakah 18 lebih kecil dari 30? Iya, benar. Nah, sekarang 18 dapat nggak 220.000? Iya, dapat. Berarti kesimpulannya bagaimana? Tadi kalau 10 hanya memenuhi satu kondisi, dia nggak dapat. Ya, dia dapatnya 210. Ya kan 10 lebih kecil dari 17, dia dapatnya 210. Nggak dapat 220. Ya. Keadaannya adalah dia hanya memenuhi satu syarat. Kalau 18 dapat 220.000. Karena 18 itu terletak di antara 17 sampai 30. Karena 18 bagaimana? Memenuhi kedua syarat. Berarti kesimpulannya untuk mendapatkan 220.000, kedua syarat ini, kedua kondisi ini harus dipenuhi. Karena kedua kondisi ini harus dipenuhi, maka penghubungnya adalah apa? N. Nah, itulah sebabnya rumus ini pakai N. Ya, jadi kalau pakai N, berarti kondisi yang tertulis di dalam kurung dari N ini
harus dipenuhi, baru orang tersebut mendapat hasil sesuai dengan pilihan. Ya, oke, kita lihat. Nah, ini jawaban lengkapnya. Ya, ini tadi yang tunjangan, tuh lihat. Nih, ya, D4 lebih besar dari 17, D4 lebih kecil dari apa? 30. Nah, jadi kesimpulannya adalah N dipakai kalau semua, Bapak nggak bilang 2, Bapak bilang semua kondisi yang dihubungkan itu harus dipenuhi. OR dipakai kalau keputusan itu diambil, cukup salah satu kondisi dipenuhi. Ya, itu N dengan OR. Kalau not ini pembalik, ya, untuk menyatakan bukan, ya, misalnya bukan golongan C, dan seterusnya. Nah, itu tadi mengenai penjelasan mengenai and, or, dan not, ya. Nah, ini rumus-rumusnya sudah ada, ya, tinggal kamu buat tabel. Ini harusnya sih Bapak harusnya nggak mengerjakan sampai lengkap, harusnya kamu yang cari, tapi udahlah, ini tinggal disalin aja sebagai latihan, ya, latihan. Jadi dikerjakan bagi yang punya komputer, bagi yang nggak punya komputer, ya dicatat ke catatan, dipelajari lebih lanjut. Ya, nanti kalau udah memungkinkan untuk belajar di lab, maka nanti itu bisa dikerjakan di lab sekolah. Nah, demikian penjelasan untuk if lebih dari 2 pilihan dengan lebih dari 1 kondisi. Selamat siang, terima kasih.